Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak sekalian? Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Materi kita pada kali ini adalah tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan di pembelajaran 3. Jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan video pembelajaran terbaru dari Momo Edukasi Channel. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Simaklah percakapan mereka berikut ini. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya. Apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan lan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya, teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Anak-anak sekalian, mari membaca teks bacaan berikut tentang makanan pokok berikut ini. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat.
Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Bacaan di atas sangat menarik, bukan? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana dengan lingkungan sosialnya. Berikut adalah pengertian daripada interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Sedangkan interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Anak-anak sekalian, perhatikan kedua buah gambar berikut. Pada gambar, nampak interaksi yang dilakukan adalah kegiatan bercocok tanam padi di sawah. Interaksi lingkungan sosial pada gambar yang pertama adalah interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk keperluan menanam padi. Kegiatan tersebut adalah membajak sawah yang dilakukan menggunakan tenaga hewan kerbau. Sementara interaksi sosial yang tampak pada gambar yang kedua adalah warga masyarakat atau para petani yang sedang ikut bergotong royong membantu memanen padi yang sudah menguning. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini tampak interaksi lingkungan hidup dan interaksi sosial. Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu, warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah iklan pada cuplikan berikut ini dengan seksama. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Mari sama-sama kita mengidentifikasi
unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Unsur-unsur iklan yang akan kita identifikasi pada iklan kandungan singkong per 100 gram antara lain adalah kalimat iklan. Kalimat iklan yang terdapat pada iklan adalah makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. 2. Kata kunci. Kata kunci yang kita dapati pada iklan adalah singkong, kandungan singkong, pengganti nasi, makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Sedangkan observasi gambar yang kita jumpai pada gambar iklan adalah gambar singkong dengan keterangan kandungan sangat jelas dan kalimat iklannya pun sangat. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di Momo Edukasi Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.